Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, setelah acara pada pagi tadi, siang sampai sore, malam ini kita akan belajar firman Tuhan lagi ya. Dan kita sudah berdoa tadi, dan sekarang saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari satu ayat Amos pasal 5 ayat yang ke-6 ya. Amos 5 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama kalau ada slide-nya. Ya, Amos 5 ayat 6. Nanti semua ayat sudah saya siapkan di PowerPoint saya. Nanti dibuka dari situ aja ya, semua ayatnya. Ya, Amos 5 ayat 6. Mari sama-sama baca. 2, 3. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang menadamkan bagi Betel. Nah, saudara-saudara, ini sebenarnya adalah ada salah satu kelompok yang meminta saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini hanya karena terjadi sesuatu dan lain hal sehingga akhirnya acaranya tidak jadi ya. Jadi saya menyampaikan firman Tuhan ini bagi saudara ya. Saya diberikan ayat ini juga ya, dan karena itu saya mau bahas ayat ini malam hari ini. Nah, tapi saya tidak akan bahas kalimat-kalimat selanjutnya, hanya kalimat pertama, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, saya hari ini mau mengajak kita untuk membahas dua frase ini, satu kalimat ini, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Nah, mari kita bahas yang pertama adalah kamu akan hidup. Ya, kamu akan hidup. Perhatikan sekali lagi ayat 6. Kamu akan hidup. Kalau dikatakan kamu akan hidup, maka sekarang kamu bagaimana? Kamu akan hidup, berarti sekarang sudah hidup atau belum? Belum, baru akan hidup. Kalau begitu kamu akan hidup, maka sekarang kamu tidak hidup. Ya, kamu akan hidup. Kapan? Masih akan. Kalau begitu sekarang belum hidup kan? Kalau belum hidup apa namanya? Mati. Berarti sekarang masih mati. Karena masih mati maka dia bilang kamu akan hidup. Dan saudara-saudara, kalau memang ini kamu akan hidup, berarti sekarang kita belum hidup, masih mati. Terus omongan ini ditujukan pada siapa? Kalau ditujukan pada kita, bagaimana ditujukan pada orang mati? Maka di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Alkitab berbicara kamu akan hidup di sini itu tidak bicara soal hidup secara jasmani, tapi bicara soal hidup secara rohani. Kenapa? Karena memang kita semua sementara bernafas, kita semua sedang menarik udara, mengeluarkan udara dari hidung kita, kita semua sedang hidup secara jasmani. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa ada hidup lain selain hidup jasmani, yaitu hidup rohani. Dan kita semua itu sebenarnya tidak memiliki hidup rohani. Ya, kita semua mati secara rohani. Mari kita memperhatikan misalnya Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, next slide-nya ya. Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya mereka punya hidup. Artinya adalah bahwa kalau Yesus tidak datang, mereka tidak punya hidup. Yesus datang supaya mereka punya hidup. Tapi bukankah tanpa Yesus datang pun mereka sedang hidup? Kalau begitu, mereka sedang hidup secara jasmani. Tapi tanpa Yesus, orang tidak bisa hidup secara rohani. Tanpa Yesus, orang sedang ada di dalam kematian rohani. Dan karena itulah maka semua orang di luar Yesus sebenarnya adalah orang-orang yang mati secara rohani. Lalu saudara lihat juga Filipi Efesus 2 ayat yang pertama. Efesus 2 ayat pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati. Karena Paulus bicara kepada orang-orang yang sudah percaya dan sudah hidup, maka dia merujuk kepada masa lalu. Kamu dahulu sudah mati. Kenapa? Karena dosa, karena pelanggaran.
Nah, lalu coba lihat lagi Efesus 2 ayat yang kelima. Efesus 2 ayat yang kelima dikatakan begini ya. Ayat 1, Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati. Lalu ayat 5, Allah telah menghidupkan kita bersama-sama Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Kita telah mati. Ayat-ayat ini jelas bicara kematian rohani. Semua kita itu mati secara rohani. Satu ayat saya berikan lagi. Kolose pasal 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Dahulu mati. Maka di sini kitab suci jelas bicara bahwa semua manusia biarpun hidup secara jasmani, asal dia adalah orang berdosa, asal dia mempunyai dosa, mempunyai pelanggaran-pelanggaran, di mata Tuhan dia itu adalah orang yang mati. Saudara bernapas, saudara hidup secara jasmani, tapi di mata Tuhan saudara adalah orang mati. Saudara dan saya adalah orang mati. Mengapa dikatakan kita orang berdosa mati? Karena upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Semua orang berdosa itu pasti mengalami kematian. Nah saudara, waktu di Taman Eden, Tuhan bilang semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan, yang satu tidak boleh. Pada hari kamu memakannya, apa? Pasti kamu mati. Pada hari kamu makan pasti mati. Waktu kamu berdosa makan buah itu, pada hari itu kamu mati. Jadi kalau makan buahnya hari Rabu, mati kapan? Rabu. Makan buah hari Jumat, mati kapan? Jumat. Setelah Adam makan buah itu mati? Langsung mati? Enggak, malah masih hidup panjang ya. Sampai 900-an tahun. Berarti Adam tidak mati persis di hari dia makan buah. Tapi ayat itu mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kalau begitu apakah Alkitab salah? Tidak. Karena mati itu ada 3 macam. Pertama namanya mati rohani. Mati rohani itu artinya terpisah dari Allah. Jadi orang hidup terpisah dari Allah itu mati secara rohani. Maka begitu Adam dan Hawa makan buah itu, apakah hari itu langsung terpisah dari Allah? Apakah hari itu langsung putus nafas? Tidak. Tapi apakah hari itu langsung putus hubungan dengan Allah? Ya. Karena hari itu juga hari memakan buah, Tuhan usir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Maka mereka langsung mengalami kematian rohani persis pada hari mereka berdosa. Maka semua orang berdosa, asal dia orang berdosa, dia sudah mengalami kematian rohani. Setelah itu nomor 2, kematian jasmani. Maka setelah Adam hidup 930 tahun, dia sudah mati rohani, dia harus mati jasmani. Ini sama seperti kipas angin. Kalau dicolok di listrik, kipas anginnya putar. Misalnya speednya 3. Begitu sudah cabut kabelnya, apakah kipas angin langsung berhenti? Enggak, masih muter kan? Tapi muter-muter makin lama, makin lama, mati. Maka begitu juga manusia sudah putus hubungan dengan Allah, sumber hidup tidak connect lagi dengan dia, maka daya hidup makin lama, akhirnya mati. Adam masih sampai 900 tahun. Orang-orang zaman dulu 900 tahun, lama-lama sampai zaman Musa, ya 70-80 tahun, lebih daripada itu penderitaan. Sekarang dapat orang 100 tahun saja susah ya. Kalau zaman dulu orang rata-rata 900 tahun, lalu sekarang kalau sampai saudara hidup 100 tahun, anak cucu akan pergi, waduh, opa luar biasa diberkati umur panjang, ya kan? Tapi coba, kalau mati dulu 100 tahun, orang bilang dosa apa ya sampai mati muda. Baru 100 tahun sudah mati. Maka semua orang begitu sudah mati secara rohani, menyusul mati jasmani. Dan itu tidak ada obatnya. Tidak ada vaksin anti mati. Maka semua orang pasti mati. Minggu lalu saya ada di Mesir, sementara jalan-jalan, tiba-tiba tour guide kami mengumumkan dia ulang tahun. Nah, lalu dia ulang tahun, saya bilang, bolehkah saya menyanyi untuk tour guide dari Mesir ini? Ya, sambil memberi pesan rohani, boleh. Ya,
Lalu saya nyanyi buat dia, lalu saya kasih pesan, Bapak, selamat ulang tahun. Tapi tahukah Bapak bahwa hari ini jatah umur Bapak telah berkurang 1? Tuhan sudah kasih kita jatah umur masing-masing. 50 tahun mati, 70 tahun mati, 100 tahun mati, 67 tahun mati. Kalau Tuhan tetapkan saudara mati umur 60, waktu ulang tahun ke-40 sisa berapa? 20. Ulang tahun ke-51, 19. Ulang tahun ke-50, sisa 10. Makin ulang tahun, stok umur makin kurang. Ya, jadi sebenarnya berulang tahun tuh umur tambah panjang atau tambah pendek? Tergantung dari mana lihat. Kalau lihat dari sana, 50, 51, 52, 53, panjang. Maka kita menyanyi, panjang umurnya, panjang umurnya. Tapi kalau lihat dari sini, 10, 9, 8, 7. Tapi kita tidak mau lihat dari sini dan menyanyi, pendek umurnya, pendek. Maka makin ulang tahun, dengar, Bapak makin dekat lubang kubur. Makin ulang tahun, Bapak makin dekat sebagai almarhum. Semua akan mati dan tidak ada yang bisa lolos. Kenapa? Karena akibat dosa. Tidak bisa lolos. Ada orang bilang, Pak Pendeta, saya kepengen tahu saya mati di mana. Kenapa? Supaya kalau saya tahu saya mati di mana, saya tidak akan mau pergi ke tempat itu. Kalau saya tahu saya akan mati di Cilacap, tidak akan pernah injak Cilacap. Tapi bisakah? Tidak. Maka mati rohani sudah nyusul mati kedua, mati secara jasmani, dan ada mati yang ketiga, yaitu mati kekal. Dan mati kekal itu yang Alkitab bicara di dalam neraka. Di dalam neraka manusia mengalami mati kekal jika tidak ada solusi untuk dua kematian pertama, nyusul kematian ketiga di dalam neraka. Kitab suci bicara ada neraka. Biarpun hari ini ada banyak orang tidak mau percaya ada neraka. Ada banyak pendeta juga tidak percaya ada neraka. Tapi jelas kitab suci dan Yesus sendiri paling banyak mengajar soal neraka. Maka neraka, surga itu jelas ada. Biarpun kita ditanya, Pak, di mana alamatnya? Kita nggak tahu. Ini soal iman. Bapak apakah pernah ke neraka? Belum. Pernah ke surga? Belum. Dari mana Bapak tahu ada surga dan neraka? Saya percaya ada surga dan neraka bukan karena saya sudah pergi ke sana, tapi karena saya percaya kitab suci, saya percaya firman Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan surga itu ada, neraka itu ada, seperti kitab suci berkata Allah itu ada, biarpun saudara tidak pernah lihat Allah. Pernah lihat listrik? Pernah tidak? Kalau pernah, lonjong atau bulat atau segi 4? Enggak. Yang kita lihat itu selalu akibat lari listrik. Akibat listrik, lampu nyala. Akibat listrik, AC nyala. Akibat listrik, musik bunyi. Akibat listrik, setrika panas. Tapi listriknya itu panjang, lonjong, segi 4 atau bulat? Gak ada yang tahu. Gak ada yang bisa lihat. Karena saudara bilang, saya tidak lihat listrik, saya tidak percaya listrik ada. Coba pegang kabel telanjang. Langsung kamu akui dia ada, bukan? Nah, begitu juga Allah, surga, neraka tidak kelihatan, tapi ada. Dan orang kalau tidak ada solusi dua kematian pertama, dia menyusul kematian yang ketiga, mati kekal. Jadi mati itu ada 3, mati rohani, putus hubungan dengan Allah, mati jasmani, putus nafas, dan mati kekal, yaitu di dalam neraka. Ya, nah kalau begitu semua kita, kamu dahulu sudah mati, atau sebagai orang berdosa, kita ini adalah orang yang mati di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan tadi, kamu akan hidup. Nah kalau begitu, pertanyaan kita adalah bagaimana supaya kita tidak terus mati? Bagaimana solusinya menghadapi kematian seperti itu? Nah disinilah kita masuk kepada ayat kita tadi. Ya, bagian kedua yang saya bahas yaitu carilah Tuhan. Perhatikan ayat Amos 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Tadi kamu mati, dahulu kamu mati karena dosamu, karena pelanggaranmu. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya tidak terus mati, solusinya adalah harus cari Tuhan. Nah, tentang cari Tuhan saya mau bahas.
beberapa hal lagi. Pertama adalah, mungkinkah manusia mencari Tuhan? Apakah mungkin manusia mencari Tuhan? Tidak mungkin. Manusia tidak mungkin mencari Tuhan. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia berdosa itulah yang menyimpang dari Allah. Manusia menyimpang dari Allah, sehingga sebenarnya yang terhilang itu bukan Allah. Yang terhilang itu adalah manusia. Coba lihat Yesaya 53 ayat 6, dikatakan kita sekalian sesat seperti domba. Kita sesat. Mazmur 119 176, aku sesat seperti domba yang hilang. 1 Petrus 2 ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Berarti kita manusia sesat, kita manusia berdosa, terhilang. Kita terhilang dari hadapan Allah. Nah, sekarang pikirkan, kalau kita yang terhilang, maka kita yang cari Allah atau Allah cari kita? Kalau HP saudara hilang, saudara yang harus cari HP atau HP yang cari saudara? Kita yang cari HP. Mungkinkah HP cari kita? Mungkinkah HP cari pemiliknya? Tapi mungkin ada yang protes, ya, karena HP tidak punya otak, maka HP tidak bisa cari kita. Manusia punya otak, maka manusia bisa cari Allah. Itu masuk akal. Tapi masalahnya adalah kitab suci dengan jelas mengatakan bahwa manusia tidak mungkin cari Allah. Manusia memang bukan HP, manusia punya otak, tapi manusia kalau disuruh cari Allah, dia tidak akan cari Allah. Dalam Yesaya 53, waktu manusia dikasih memilih, dikatakan kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Maka tidak ada orang cari Allah, masing-masing akan cari jalannya sendiri, masing-masing akan berusaha sendiri, tapi tidak mencari Allah. Jadi jelas bahwa biarpun manusia bukan HP, tapi tidak ada manusia berdosa cari Allah. Roma pasal 3 ayat 11 bilang, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada. Agama lain mengajarkan manusia cari Allah, manusia pergi berdoa dan mencari Allah. Pertanyaannya, kalau kita yang cari Allah, yang hilang siapa? Kayaknya Allah yang hilang dan kita perlu cari. Padahal yang hilang kita. Karena yang hilang kita, maka sebenarnya bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah lah yang mencari kita. Dan ini poin B kita, yakni Tuhanlah yang mencari manusia. Nah, saudara-saudara, kalau manusia tidak bisa cari Tuhan, satu-satunya cara adalah Tuhan mencari manusia. Inilah kekristenan. Inilah agama Kristen. Saudara-saudara, agama Kristen mempunyai konsep yang terbalik dari seluruh agama di dunia. Seluruh agama di dunia mengajarkan manusia cari Allah, tapi Kristen terbalik, bukan manusia cari Allah, Allah cari manusia. Prinsip ini sudah muncul sejak awal kejatuhan. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah Adam dan Hawa pergi cari Allah? Apakah Adam dan Hawa keluar lalu mencari Allah? Tidak. Alkitab bilang mereka justru bersembunyi dan Allah lah yang mencari mereka. Kejadian pasal yang ketiga. Ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Maka terlihat manusia berdosa tidak cari Allah. Manusia berdosa justru lari dari Allah. Manusia berdosa bersembunyi dari Allah. Dan Allah yang mencari, "Di manakah engkau?" Jadi memang prinsipnya itu adalah bahwa Allah yang cari manusia. Yeskiel pasal 34 ayat 16, "Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang." Nah, maka saudara-saudara, jangan pernah berpikir saudara yang menemukan Allah. Allah yang menemukan saudara. Jangan pernah berpikir saudara cari Tuhan, Tuhan yang cari saudara. Tapi pertanyaannya, mengapa ayat kita tadi bilang carilah Tuhan? Lihat Amos 5 ayat 6 tadi ya. Carilah
Tuhan, maka kamu akan hidup. Ada ayat lain lagi, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Ada Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Dan masih banyak ayat yang lain yang menyuruh kita cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Apakah ayat-ayat ini bertentangan? Tidak. Pada dasarnya manusia tidak bisa cari Tuhan. Pada dasarnya saudara tidak bisa menemukan Tuhan kecuali Tuhan menemukan saudara. Tapi bagaimana saudara bisa cari Tuhan? Manusia baru bisa cari Tuhan kalau Tuhan sudah bekerja terlebih dahulu di dalam dia. Oke, tadi kita mati kan? Kita mayat rohani. Sekarang ada orang mati di sini. Bawa sate babi, sate ayam, kasih dia. Ada respon? Gak ada. Ya. Capcay, pisang goreng, roti bakar, ada respon? Gak ada. Uang 1 gepok goyang-goyang, ada respon? Gak ada. Kalau begitu sudah mati tidak bisa respon apa-apa. Maka kita semua mati rohani, dikasih macam apapun tidak bisa respon. Mau dikasih khotbah macam apapun tidak bisa. Mau didoakan bagaimanapun tidak bisa. Mau dinasihati rohani pun bagaimana tidak bisa. Hal itu tidak mungkin baginya, karena itu hanya bisa dinilai secara rohani. Maka sebenarnya sebagai mayat-mayat rohani, kita bahkan tidak bisa berespon apa-apa pada Tuhan. Bagaimana supaya mayat itu bisa respon? Kalau dikasih sate respon, dikasih capcay respon. Caranya? Hidupkan dia dulu. Begitu sudah dikasih hidup, maka sekarang kasih sate, dia mulai respon. Satenya habis, dia cari sate mana, sate mana. Dia mulai cari sate. Kenapa? Karena sudah dihidupkan. Nah, begitu juga Allah bekerja di dalam kita, kita mati rohani. Tapi kalau kita bisa cari Allah, berarti Allah sudah bekerja dan sudah memberi hidup. Inilah yang namanya dalam bahasa kaitan dengan Roh Kudus, dilahirkan kembali. Kita mati supaya bisa respon, perlu dihidupkan atau dilahirkan kembali baru bisa respon. Maka begitu Tuhan sudah kerja, ada kerinduan saudara datang gereja menyanyi. Begitu Tuhan sudah bekerja, ada kerinduan buka Alkitab dan baca. Kalau Tuhan sudah bekerja, ada kerinduan untuk saat teduh. Kalau Tuhan sudah bekerja, ada kerinduan cari Tuhan. Maka kita hanya bisa cari Tuhan kalau Tuhan sudah bekerja lebih dulu di dalam kita. Karena itu kita sebenarnya tidak pernah menemukan Tuhan. Tuhan menemukan kita lebih dulu. Karena itu ada seorang mengatakan kata-kata begini. Sekarang telah kutemukan dia yang menemukanku. Sekarang telah kutemukan dia yang menemukanku. Nah, kalau begitu sekarang Allah lah yang mencari manusia, bukan manusia cari Allah. Bagaimana cara Allah mencari manusia? Cara Allah mencari manusia adalah dia menjadi manusia. Cara Allah mencari manusia adalah dia menjadi manusia. Itulah sebabnya dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah sebabnya ada Natal. Kemarin Natal, waktu saya seminar Natal, ada orang bilang, Pak Pendeta, kenapa sih Kristen ini repot-repot sekali? Kalau Tuhan mau selamatkan kita, ya selamatkan saja. Pakai acara utus Yesus segala lagi, lahir lagi sebagai bayi lagi, di tempat yang hidang lagi, pakai acara dicambuk lagi, naik di atas kayu salib. Kok susah banget? Kan dia maha kuasa, mau selamat, selamatkan saja. Saya bilang tidak bisa. Kenapa? Karena kalau dia mau selamatkan, harus Allah itu adil. Dia tidak bisa mengabaikan dosa begitu saja. Allah itu panjang sabar, besar kuasanya, tapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Tuhan Allah harus hukum orang berdosa karena keadilannya. Dia baru bebaskan manusia kalau ada juru selamat. Tapi siapa bisa jadi juru selamat? Tidak sembarang orang bisa.
Untuk menjadi juru selamat harus ada 2 syarat. Syarat pertama adalah harus manusia. Kenapa? Karena manusia yang berdosa. Kedua, harus tidak berdosa. Karena kalau juru selamatnya berdosa, juru selamatnya juga masuk neraka. Juru selamatnya juga mati. Juru selamat butuh diselamatkan. Jadi bagaimana supaya ada juru selamat? Pertama, harus manusia. Kedua, harus tidak berdosa sama sekali. 1 dosa pun tidak boleh ada. Karena syarat masuk neraka adalah dosa 1. Begitu sudah dosa 1, masuk neraka. Karena upah dosa ialah maut. Bukan upah dosa-dosa ialah maut. Upah dosa 1 dosa maut. Juru selamat berdosa 1 masuk neraka. Maka kita butuh seorang manusia yang tidak berdosa. Sekarang mari cari manusia yang tidak berdosa. Ayo cari. Dari Sabang sampai Merauke. Dapat? Dapat manusia? Dapat. Banyak. Ada yang tidak berdosa? Tidak ada. Kalau begitu di sini ada manusia hanya berdosa semua. Tidak ada yang tidak berdosa. Kalau begitu jangan cari di sini. Coba cari di atas. Apakah di atas ada yang tidak berdosa? Ada. Allah. Masalahnya Allah bukan manusia. Di sini ada manusia tapi berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Lah terus bagaimana dapat manusia tapi tidak berdosa? Bagaimana kalau yang tidak berdosa itu jadi manusia? Maka Allah harus jadi manusia. Tapi kalau Allah jadi manusia, dia harus, kalau dia sungguh-sungguh manusia, dia harus lahir dari manusia. Dia nggak bisa tiba-tiba muncul dari laut. Itu namanya manusia jadi-jadian. Dia nggak bisa tiba-tiba muncul dari langit. Itu manusia dari mana? Dia tidak bisa tiba-tiba muncul dari batu. Itu manusia apa? Kalau dia betul-betul manusia, dia harus lahir dari seorang manusia. Tapi kalau dia lahir dari seorang manusia, bukankah dia terkena dosa asal sehingga dia juga akhirnya menjadi berdosa? Kalau begitu, dia harus jadi manusia. Yang tidak berdosa harus jadi manusia. Tapi waktu jadi manusia dia tidak boleh berdosa. Kalau jadi manusia pasti berdosa. Bagaimana supaya jadi manusia tapi tidak berdosa? Kalau begitu tidak boleh berhenti jadi Tuhan. Tidak boleh berhenti jadi Allah. Kalau begitu sekarang Tuhan Allah yang ada di surga menjadi manusia tanpa berhenti menjadi Tuhan. Maka lahirlah satu bayi pada waktu Natal yang pertama. Lalu diberi nama Yesus Kristus. Yesus manusia? Ya. Dia Tuhan? Ya. Dan karena dia Tuhan dia tidak berdosa? Ya. Maka sekarang sudah ada satu manusia yang tidak berdosa. Maka sudah jadi juru selamat. Tujuan juru selamat apa? Sekarang ya, saya berhutang 1 miliar kepada Bapak. Saya nggak bisa bayar. Tapi untung ada juru selamat, Pak Rin. Juru selamat kerjanya apa? Membayar hutang saya. Ya kan? Menanggung hukuman saya. Nah, sekarang coba pikir. Hukuman kita apa? Hukuman dosa tadi apa? Maut. Mati itu ada berapa? 3. 1. Apa itu? Mati rohani itu artinya apa? Pisah dari Allah. Mati jasmani? Putus napas. Mati kekal? Neraka. Kalau juru selamat sudah ada, juru selamat harus bayar hutang kita. Dan hutangnya adalah mati. Maka juru selamat harus mati. Makanya ada orang Islam berkata, bagaimana Yesus mau jadi juru selamat sedangkan menyelamatkan diri dari salib saja gak bisa? Gampang jawabnya, kalau mau selamat gak usah datang. Karena datang memang untuk mati. Nah, sekarang mari kita lihat. Apakah Yesus membayar semua dengan tuntas? Sekarang, mati rohani itu terpisah dari Allah. Apakah Yesus pernah terpisah dari Allah? Kapan? Di atas kayu salib. Waktu dia bilang, Eli, Eli lama sabatani. Berarti Allah Bapa telah meninggalkan dia. Maka waktu dia bilang Eli, Eli lama sabatani, dia sedang membayar dan menanggung kematian rohani. Setelah itu, mati kedua apa?
jasmani. Maka Yesus bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kematian kedua terjadi. Maka jenis kematian kedua selesai. Kurang satu. Apa? Mati kekal di neraka. Apakah Yesus pernah pergi ke neraka? Nah, ini jadi rumit itu. Karena ada orang juga yang mengartikan bahwa selama Yesus di kuburan, jiwanya pergi ke neraka. Tapi itu tidak benar. Kenapa? Karena selama Yesus ada di kuburan, tubuhnya, dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti nyawa Yesus pergi ke Bapa di surga, tidak pergi ke neraka. Kalau begitu, kapan dia mengalami hukuman neraka? Waktu dia di kayu salib. Dalam pengakuan iman rasuli, turun ke dalam kerajaan maut. Descended in inferno dalam bahasa Latin. Turun ke neraka. Berarti Yesus menanggung hukuman neraka. Bukan pergi ke neraka, tapi menanggung jenis hukuman neraka di atas kayu salib. Sekarang, cerita tentang orang kaya dan Lazarus di Lukas 16. Begitu orang kaya mati, masuk neraka. Begitu Lazarus mati, masuk surga. Sementara Lazarus, orang kaya di neraka, dia bilang apa pada Abraham? Bapak Abraham, suruhlah Lazarus berikan air sedikit karena aku sangat menderita di dalam nyala api ini. Maka Spurgeon berkata, ada semacam kehausan luar biasa di dalam neraka. Ada kehausan luar biasa. Dan menariknya, di atas kayu salib Yesus bilang, aku haus. Apa itu? Dia sedang membereskan hukuman neraka. Kematian rohani pisah dengan Allah, beres? Beres. Eli lama sabatani. Mati jasmani beres? Beres. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kematian neraka beres? Beres. Aku haus. Selesai. Begitu selesai, dia bilang, tetelestai. Sudah genap. Sudah selesai. Apa yang selesai? Seluruh hukumanmu, mati rohani, mati jasmani, mati neraka, semua sudah beres. Berapa banyak yang dia bayar? Semuanya. Jikalau kita mengaku dosa kita, dia setia dan adil, dia mengampuni segala dosa kita, segala pelanggaran kita. Dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Menurut 1 Yohanes 2 ayat 1. Maka dia kasih beres semuanya. Dan setelah dia beres, sekarang dia undang. Kalau kamu percaya Yesus, kamu tidak akan mengalami mati lagi. Aku datang supaya kamu beroleh hidup. Ya, karena itu tadi Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengan cara apa? Dengan cara menanggung hukuman kita, memberikan. Itulah sebabnya kenapa di dalam Kristen pakai acara salib segala. Allah mesti datang lagi, lahir lagi sebagai manusia. Karena prinsipnya seperti tadi. Allah tidak bisa menyelamatkan kita tanpa seorang juru selamat. Maka Yesus satu-satunya juru selamat untuk dunia ini. Tidak ada juru selamat lain. Ingat, syarat juru selamat harus manusia tidak berdosa. Seluruh nabi, seluruh pemimpin agama apapun, seluruh rasul, semua orang hebat, hanya manusia tapi berdosa semua. Satu-satunya yang tidak berdosa itu Yesus. Karena itu satu-satunya yang layak jadi juru selamat itu Yesus. Nah, Yesus inilah yang mencari kita, orang berdosa. Kalau kita cari Allah, bisa dapat? Enggak. Kalau Allah cari kita, bisa dapat? Bisa. Saya kutipkan kata-kata dari buku saya. Ya, semua agama mengajarkan manusia harus mencari Allah. Dan sebetulnya ini tidak masuk akal. Jikalau dikatakan bahwa manusia cari Allah, itu seolah-olah menunjukkan Allah lah yang hilang. Dan karenanya manusia berusaha menemukan dia. Tapi faktanya adalah manusia yang terhilang, Allah lah yang mencarinya juga. Kalau manusia cari Allah, bagaimana dia bisa menemukannya? Mustahil. Tapi kalau Allah yang mencari manusia, mustahil dia tidak menemukannya. Maka kita boleh jahat, kita boleh orang berdosa, kita boleh jauh dari Tuhan, tapi Tuhan cari kita sampai dapat. Dulu saya jauh
dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat. Tapi Tuhan tolong saya, Dia cari saya. Dan kalau kita berikan saudara kesaksian, bagaimana Tuhan menemukan saudara? Tuhan bisa menemukan saudara lewat sakit penyakit. Tuhan bisa menemukan saudara, mencari saudara lewat musibah. Tuhan bisa menemukan saudara lewat bangkrut. Tuhan bisa menemukan saudara lewat KKR. Tuhan bisa menemukan saudara lewat baca Alkitab. Tuhan bisa menemukan saudara lewat cara yang aneh-aneh. Di dalam sejarah gereja, kita mengenal ada seorang bapak namanya Agustinus. Dia seorang yang jenius. Filsaf dalam bukunya History of Christian Church, dia berkata bahwa Agustinus itu mungkin adalah tokoh terbesar nomor 2 setelah Rasul Paulus. Agustinus begitu hebat, raksasa gereja, raksasa teologi Kristen kalau saudara belajar sejarah. Tapi saudara-saudara, Agustinus adalah seorang yang hidup di dalam dosa. Pada masa umur masih belasan tahun, dia sudah punya anak di luar nikah. Dia hidup bersama dengan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan. Lalu mamanya itu terus berdoa supaya dia bertobat. Tapi makin mamanya berdoa, dia makin liar. Dia akhirnya masuk ke aliran-aliran sesat seperti Manichaeism dan seluruh aliran yang ada. Mamanya terus berdoa bertahun-tahun. Dan saudara-saudara, mamanya kecewa. Rasanya Agustinus tidak mungkin bertobat lagi dengan kejahatan semacam itu. Satu hari Agustinus ada di taman. Ada anak kecil yang tidak diketahui anak itu siapa. Anak kecil itu hanya ngomong, tole lege, tole lege, tole lege. Ambillah, bacalah, ambillah, bacalah, ambillah, bacalah. Maka Agustinus ambil apa, baca apa? Dan dia langsung ambil dan baca. Begitu dia baca, kena satu ayat. Mulai sekarang tinggalkanlah dosa, tinggalkanlah kecemaran. Dan Agustinus langsung bertobat. Maka di situ kita bisa lihat Tuhan mencari Agustinus yang jahat hanya dengan menggunakan seorang anak kecil. Saya beritahu satu kesaksian. Saya pernah mau KKR di satu pulau namanya Pulau Rote di NTT. Ya, bersyukurlah di sini gereja-gereja bisa bersatu ya. Tapi di daerah mayoritas Kristen susah. Lebih mudah bangun masjid daripada bangun gereja. Karena kalau masjid tidak saingan, tapi gereja saingan. Ya, apalagi seorang ekstra-sum. Maka satu hari saya sudah siapkan, panitia sudah siap lapangan, siap KKR. Begitu saya turun di tempat itu, panitia datang kasih berita, Pak, gereja yang itu tidak melarang Bapak untuk KKR di lapangan. Karena itu katanya tanah itu ada dalam lapangan itu ada dalam kekuasaan mereka. Jadi kita tidak bisa KKR di situ. Oh gitu ya. Terus solusinya kita sewa hotel, Pak. Tapi masalahnya KKR sudah mau malam ini. Kita pindah tempat kapan publikasinya? Kita coba, Pak. Lalu akhirnya publikasi WA kirim kemana-mana. Hadirilah KKR Pendeta Esra Suruh dan KKR dimulai. Saudara, berapa yang hadir? Tidak ada satu orang pun. Hanya panitia. Saya mau hampir-hampir nggak mau khotbah. Oke, setelah itu, tapi saya khotbah juga dengan perasaan nggak enak, nggak ada orang. Setelah itu saya bilang, mari panitia kerja keras besok publikasi. Maka mereka sewa mobil untuk keliling kota itu ya, hadirilah bagi-bagi selebaran. Dan puji Tuhan hari kedua selain panitia tambah satu orang. Orang baru ada satu. Ya sudahlah, apa boleh buat. Hari ketiga saya minta panitia kerja lebih gigih lagi, kerja lebih gigih lagi. Publikasi. Tapi hari kedua tuh malam terakhir saya berdoa, Tuhan, ini apa maksud Tuhan? Sudahlah, saya nggak peduli mau berapa banyak orang. Pokoknya saya akan berdiri dan saya akan berkhotbah seolah-olah yang mendengar saya ada ribuan orang. Dan saudara-saudara, begitu KKR mulai, orang yang datang kemarin bawa satu teman, 2. Selain itu panitia. Kursi kosong, tidak ada siapa-siapa. Panitia kan ada yang jadi WL, ada apa segala macam ngurus yang lain. Jadi hanya 2. Lalu saudara-saudara, saya berkhotbah.
seolah-olah saya khotbah kepada 1000 orang. Dan malam ini juga ambil keputusan, terima Yesus kalau engkau mau selamat. Jikalau engkau tolak Dia, kamu akan binasa selama-lamanya dalam neraka. Siapa yang malam ini mau percaya? Hanya 2 orang. Kalau yang mau percaya bangkit berdiri, itu 2 orang tidak berdiri. Mari kita berdoa. Habis berdoa, amin, selesai. Saya nggak tahu kenapa. Ya sudah, pulang dengan kegagalan. Begitu saya mau tinggalkan gereja, tiba-tiba panitia panggil, Pak, kesini. Ada rame-rame di depan mimbar sini. Ada apa? Ada orang serahkan diri mau terima Yesus, mau percaya Yesus. Siapa? Penjaga petugas sound system. Dia baru datang dari Jawa, kerja sama keluarganya. Keluarganya punya bisnis sound system. Panitia sewa sound system ke dia. Lalu suruh dia yang jaga. Jadi dia jaga. Malam pertama dia khotbah, dengar pendeta Esra khotbah tentang Yesus, dia jengkel. Ya, tapi karena dia bertugas jaga sound system, dia dengar lagi. Malam kedua juga begitu. Dan malam ketiga, dia tambah jengkel. Kenapa? Sampai saya khotbah, dia tinggal. Tapi karena dia harus bertugas sound system, dia kembali lagi. Begitu dia duduk, malam ini siapa mau terima Yesus? Dan dia rasa seperti ada yang bicara pada dia. Malam ini adalah malammu. Ambil keputusan. Dan akhirnya dia datang dan serahkan diri. Percaya Yesus, terima Yesus. Saya serahkan dia ke perkantas di wilayah itu dan sudah dibaptis dan sekarang menjadi seorang Kristen. Jadi Tuhan mengutus saya ke pulau itu hanya untuk 1 orang ini. Saya sempat kecewa, tapi setelah saya bersyukur, terlalu berharga orang itu sampai Tuhan kirim saya datang khotbah 3 malam, bukan untuk orang lain, hanya untuk penjaga sound system. Kalau begitu ternyata Tuhan cari dia, bukan? Dia tidak pernah cari Tuhan. Tuhan cari dia. Dan Tuhan cari dia secara ajaib. Kemarin saya baru cerita, 1 kali habis siaran radio, saya keluar, ada 1 orang datang, Pak, saya datang mau minta terima kasih banyak pada Bapak. Kenapa? Karena saya bisa bertobat karena dengar firman Tuhan Bapak. Oh gitu ya, bagaimana ceritanya? Begini, saya ini adalah seorang pemabuk kelas atas. Dan 1 kali dalam acara pesta mabuk, saya begitu mabuk sampai hilang kesadaran. Tapi celakanya teman-teman saya bukannya antar saya pulang, mereka antar saya buang di kebun jagung. Maka dia dalam keadaan 1/4 sadar dibuang ke kebun jagung. Ternyata di tengah kebun itu ada rumah kecil penjaga kebun. Dan malam itu penjaga itu sedang mengikuti siaran radio mendengar khotbah pendeta Esra Sulu. Sementara itu sayup-sayup dia 1/4 kesadaran, dia juga mendengar radio itu. Dan malam itu Pak Esra berkhotbah, "Hai pemabuk, bertobatlah engkau." Dia seperti kaget dan dia merasa bahwa itu adalah panggilan Tuhan buat dia. Pelan-pelan dia bangun di kebun jagung itu dan dia berdoa, terima Yesus. Lalu saya tanya, kau terima Yesus dalam keadaan sadar atau tidak? Saya juga kurang tahu, Pak. Tapi yang pasti sekarang saya sudah sadar. Ya, dan sekarang cium minuman keras saja rasanya saya begitu mulia. Dan itu sudah 3 bulan yang lalu dan saya yakin Tuhan sudah ubahkan saya. Saya kaget, wow. Ternyata Tuhan cari dia dalam keadaan mabuk di kebun jagung. Kalau saya suruh saudara bercerita bagaimana saudara jadi Kristen, saudara punya bisa kasih kesaksian masing-masing. Oh, ini karena sakit penyakit hampir mati, Tuhan panggil. Oh, ini karena bangkrut, Tuhan panggil. Oh, ini karena begini, Tuhan panggil, Tuhan panggil. Kita semua akhirnya mengakui bukan kita cari Tuhan, tapi Tuhan cari kita dan menemukan kita. Kalau begitu, maka kalau saudara bisa percaya Yesus, bersyukurlah karena dia cari saudara. Tapi kalau saudara belum terima Yesus, dengar, malam ini Tuhan Yesus mau cari saudara. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau.
Lihatlah Dia di sana menunggu saya datang. Hai marilah dalam versi bahasa Inggris. Come home, mari pulang. Ya, lagu ini diciptakan dengan inspirasi dari kisah anak yang terhilang, bahwa dia harus kembali karena Tuhan mencari dan menemukan. Nah, maka di sini kutemukan Dia yang menemukan aku. Semua saudara yang sudah percaya Yesus, saudara harus belajar bersyukur karena Tuhan cari saudara. Di antara miliaran manusia di dunia, kenapa dia bisa cari saudara dan bukan cari orang lain? Karena saudara adalah orang pilihannya, orang berdosa tapi dicintai dan dikasihi oleh Allah. Seorang yang kerjanya jual budak, pergi dengan kapal tangkap budak di Afrika, lalu dijual di Eropa, dijual di Amerika. Dia tangkap manusia orang Afrika seperti tangkap binatang, muat di kapalnya, jual. Tapi dalam sebuah pelayaran, kapalnya dihantam badai, nyaris tenggelam. Di waktu hampir tenggelam itu, dia ingat Tuhan. Pasti Tuhan telah bekerja. Dan dia bilang, Tuhan, saya layak mati. Tapi kalau hari ini Tuhan selamatkan saya akan berhenti dari kerja jual budak ini. Dan hidup saya akan diberikan pada Tuhan. Ajaib, badai teduh, kapal selamat. Dia tempati janjinya, berhenti dari cari budak, ikut Tuhan, layani Tuhan. Beberapa tahun kemudian dia menggambarkan pengalaman dia orang berdosa yang dicari oleh Tuhan, dan dia menulis kata-kata yang diberikan nada. Amazing grace, how sweet the sound. Refnya, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ku hilang buta bercela. Saya yang terhilang, saya buta, saya bercela, tapi Tuhan menemukan saya dengan anugerah yang besar. Amazing grace. Karena itu, kalau saudara jadi orang beriman sungguh-sungguh, jangan pernah lepaskan Yesus. Dia sudah cari saudara, temukan saudara, selamatkan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Sekali lagi, ajaib benar anugerah-Mu. Ajaib anugerah Tuhan mencari dan menemukan kita yang terhilang. Membaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya aku sembuh. Sekali lagi, ajaib benar.
menemukan kami. Terima kasih karena kami terhilang dan Tuhan dapatkan kami. Mari masing-masing bersyukur. Kalau saudara bisa jadi Kristen dengan ceritanya masing-masing, itu karena Tuhan cari saudara. Bersyukur, berterima kasih karena Tuhan cari saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah. Terima kasih anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar, mencari orang berdosa seperti kami. Haleluya. Besar malam ini kami sadar, kami orang berdosa, kami mati di hadapan Tuhan. Kami mati rohani, akan mati jasmani, dan akan mengalami kematian kekal. Tapi kami bersyukur Tuhan mencari kami. Tuhan mencari kami dengan menjadi manusia, menjadi juru selamat yang membayar seluruh hukuman kematian kami di atas kayu salib. Dan setelah melakukan semuanya, sudah selesai. Engkau panggil kami, Engkau cari kami, Engkau menemukan kami dengan dasar penebusan. Dan Engkau menemukan kami di tempat masing-masing ketika kami berdosa, di tempat di mana kami belum kenal Engkau, di tempat di mana kami masih memusuhi Engkau. Engkau mencari dan menemukan kami. Terima kasih. Jikalau hari ini kami ada, jikalau hari ini kami adalah Kristen, jikalau hari ini kami adalah pengikut-Mu, kami bersyukur bukan kami yang menemukan Engkau, Engkau yang mencari dan menemukan kami. Tolong kami setia sampai akhir, karena kami merasakan anugerah-Mu besar buat kami. Semakin hari semakin besar anugerah.
memberkati. Silakan duduk kembali.